Bu Alun, bantu saya dong Bu. Ada Ini apa, saya Bu? kewalahan ini. Iya, ini saya kewalahan Bu, anak-anak eh, di kelas saya itu aduh heboh sekali hari ini. Lah ini loh Bu, saya tuh kan tadi menyampaikan satu materi gitu ya, sudah apa namanya, sudah saya berikan apa yang Iya, mereka butuhkan seperti oke. itu. Tapi kok ada aja Bu anak-anak itu yang bisa mengalihkan perhatian saya dan juga teman-teman lainnya kan terganggu itu Bu, teman-teman lainnya. Gimana ini Bu? Nah, baik, Bu. Di sini kebetulan saya juga lagi longgar ini. Kira-kira apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya, Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan kembali yang sudah lebih Iya loh detailnya. Bu, Nggih. heeh. Iya, kan ini hari ini itu saya tuh kan ini waktunya kan bahasa Indonesia Bu. Nggih. Itu kan anak-anak saya ajak untuk membuat apa namanya itu sejenis prakarya gitu Bu ya, yang nanti isinya itu bisa berupa gambar itu ya, bisa juga yang sudah bisa nulis juga tulisan itu tentang benda-benda yang ada di kelas itu Bu. Lah Gitu. ini Nggih. beberapa kelompok itu sudah berjalan, sudah bagus, sudah aktif di kelompoknya. Tapi ini ada satu anak ini Bu, itu usil sekali Bu itu bisa apa mengganggu suasana kelas, kemudian lari ke sana, lari ke sini, itu Bu. Aduh ini hari ini saya benar-benar kewalahan Bu Alun Ya ini. Allah, jadi itu yang dia lakukan, dia suka usil sama temannya, ketika temannya mengerjakan dia suka mengganggu, Iya, sehingga konsentrasi temannya menjadi terganggu ya, Bu, ya. Lantas iya. mungkin situasi ideal apa, Bu, yang mungkin Ibu inginkan di dalam kelas yang Ibu ajar sekarang? Ya ini kan Bu, saya tuh ingin anak-anak saya itu ya fokus gitu, bisa fokus Nggih, dalam proses pembelajaran gitu. Aktifnya itu kayak aktif dalam pembelajaran, bukan aktif yang mengganggu temannya tadi gitu kan. Ini teman-temannya yang aktif kan sayang ya Bu, itu sudah eh, apa berusaha diskusi dalam kelompoknya, memecahkan masalah. Ada tadi anak yang usil tadi Bu. seperti itu ya, Bu, ya. Ibu Bu Wida ingin anak itu lebih fokus menyimak dan tidak mengganggu teman-temannya seperti itu pada saat proses pembelajaran ya, Bu, ya? Iya Bu, saya ingin seperti itu. Anak-anak itu fokus, kemudian apa antusias gitu ya. Itu Oke. yang saya ingin dari awal pembelajaran sampai akhir itu yang saya inginkan Bu. Iya, kira-kira apa yang Ibu perlukan agar, untuk mengkondisikan agar anak yang satu tadi itu bisa bisa tenang, bisa konsentrasi, bisa tidak usil mengganggu teman-temannya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengkondisikan anak itu, Bu? Ya ini Bu, selama ini ya saya berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Itu kan tadi ada anak itu yang sukanya gambar, tadi saya Ya. berikan juga media-media yang visual Bu. Kemudian juga tadi saya sampaikan juga ada video pembelajaran yang menarik itu ya, yang ada apa animasinya seperti itu. Tapi ya itu tadi loh Bu, ada aja itu anak yang usil ke temennya tadi. Jadi Iya, sebenarnya saya tuh sudah berusaha iya. untuk memberikan pembelajaran yang beragam itu sesuai Iya. dengan, gaya belajarnya anak itu loh, Iya, Bu. nggih. Sebenarnya, Ibu sebenarnya sudah menerapkan prinsip diferensiasi ya dengan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kebutuhannya yang berbeda-beda, seperti sudah, memberikan video pembelajaran, memberikan Mhm. gambar-gambar, seperti itu. Sebenarnya sudah misalnya saja sudah menyiapkan hal-hal yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan murid ya, Bu, ya? Iya, saya sudah berusaha menyiapkan, semua ya, apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya mereka, dan juga saya memperhatikan minat-minat mereka, Bu. Jadi ada minatnya, misalnya ada itu kan anak yang sukanya hewan-hewan, Bu. Iya, Nah, itu juga saya sediakan juga yang mendukung heeh, yang iya, sesuai yang mereka sukai, seperti nggih. itu, Bu. Semua sumber belajar sudah sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, semua pembelajaran sudah, memenuhi gaya belajar mereka sebenarnya yang Ibu lakukan sebenarnya sudah sangat bagus ya, Bu. Ibu sudah mengajar sesuai dengan gaya belajar mereka, tetapi masih ada satu anak yang mengalihkan fokus, ke Nah, teman-temannya. Sehubungan dengan tujuan tersebut,
Mungkin di skala 1 sampai 10, jika Ibu 10, Ibu sudah memenuhi fokus di angka berapa, Bu, kira-kira? Sepertinya saya masih di angka 6 deh Bu ini. Oh, di angka 6 ya? Ibu masih merasa di skala 6 nggih. Seperti apa, di angka 6 itu, Bu? Mungkin Bu Wida bisa menjelaskan ke saya sedikit gambaran posisi Ibu di skala 6 itu di posisi yang seperti apa? Iya Bu, di angka 6 itu karena ini ya, saat ini tuh saya sudah tadi memberikan proses pembelajaran yang menghadirkan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak-anak Oke. saya. Tapi ini Bu, saya memang eee, selama ini ya kurang memperhatikan, emosi dan perasaan mereka sih Bu. Ini, apa, saya kurang memperhatikan, bagaimana kompetensi sosial emosional anak-anak saya. Seperti itu. Baik, Bu. Memang, bagaimana, Bu, menciptakan kompetensi sosial emosional kepada anak itu agar anak-anak itu lebih fokus dan tidak usil dalam pembelajaran? Mungkin Ibu bisa menyiapkan hal-hal apa yang dia itu biar sadar penuh bahwa dia itu sedang berada di kelas, biar dia itu yakin bahwa bahwa apa ya, bahwa dia itu sedang belajar bersama murid-murid yang lain. Itu mungkin kesadaran apa yang ingin Ibu lakukan kepada anak itu, Bu? Ini Bu ya, mungkin, yang saya perlukan ini mungkin ada selingan-selingan itu loh Bu, selingan-selingan yang, menyenangkan misalnya sejenis ice breaking gitu ya. Jadi Oh, anak-anak iya. apa tidak tegang apa gimana Bu, tidak tegang, Oke. tidak boring gitu ya. Heeh, jadi mungkin selama ini apa saya benar saya sudah sesuai dengan minat-minat Ya, mereka, gaya belajar mereka, tapi mungkin mereka ya ada yang masih tegang atau gimana selama proses. Jadi seperti itu tadi, saya coba ini saya akan mencairkan dengan menyiapkan, permainan seperti itu, Bu, atau iya. mungkin diselingi dengan heeh, nyanyi-nyanyi apa, tepuk-tepuk Nyanyi-nyanyi, apa, iya, itu, karena Bu. kelas 1 kan masih suka ya nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk agar mereka Heeh, itu iya sih, Bu, nggih, heeh. agar mereka Iya, itu itu kembali kesadaran mhm. penuhnya bahwa mereka itu di kelas itu untuk belajar gitu mungkin, Bu. Dan juga kayak sudah membuat keyakinan kelas ya, Bu, bahwa di kelas itu harus seperti apa. Nah, itu mungkin, pembelajaran KS itu bisa mengembalikan kesadaran penuh mereka yang awalnya memang agak menyimpang dari maksudnya dari keyakinan yang sudah disepakati mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Iya iya, seperti itu, Bu Alun. Jadi, mungkin selama ini saya kurang memperhatikan itu ya, Bu, ya. Jadi, bagaimana perasaan emosi mereka, dari awal sampai akhir pembelajaran saya. Nggih. Mhm. Baik Ibu, jika seperti itu Ibu ingin meningkatkan, menjadi angka berapa, Bu, dalam beberapa minggu ke depan mungkin? Eee, Sepertinya 8 bisa deh, Bu, ini. Ditingkatkan ke angka 8 ya, Bu, karena Iya memang, iya, kita itu selalu inginnya itu berubah menjadi yang lebih baik ya, Bu, lebih ya. baik, Ya. iya. Angka 8-nya itu mungkin, bentuk idealnya di seperti apa, Bu? Mungkin di angka 8 itu mungkin Bu Wida bisa melakukan apa di posisi 8? Ya, yang jelas saya akan menyiapkan, apa, pembelajaran ya dari awal itu, sesuatu yang menarik gitu untuk anak-anak. Dari awal sudah saya perhatikan bagaimana perasaan juga emosi setiap anak kan beda-beda itu, Ya, Bu, ya. nggih, kadang Jadi dari mungkin akan rumah saya lebih nggih, perhatikan ya, heeh. Terus kemudian saya juga tetap akan menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu. Misalnya saya menyiapkan berbagai media, baik visual atau audiovisual, bahkan iya, mungkin Bu. nanti akan menyiapkan yang ini, yang berkebutuhan misalnya gaya belajarnya kinestetik, Bu, itu akan saya Ya, siapkan tersendiri itu. iya Terus semangat. kemudian tadi selingan-selingan di tengah-tengah pembelajaran, misalnya dengan ice breaking atau diajak tepuk-tepuk semangat, menyanyi atau, sesuatu yang mereka itu kembali ceria gitu, kembali antusias gitu. Oke. Ya, saya yakin apa yang akan Bu Wida lakukan itu tentunya akan berhasil dan sesuai dengan
apa yang Bu Wida harapkan. Semoga selalu dimudahkan, anak-anak juga mudah nantinya juga mudah diajak kerjasama ya Bu dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin lebih semangat Iya lagi iya, Bu. Bu. Nggih. Nah, Iya iya, terima eee, kasih, iya, pasti semangat, Bu. iya. Terus kira-kira komitmen apa yang Ibu rencanakan terhadap pembelajaran ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Bu Wida harapkan? Iya, mungkin ini Bu, saya akan coba untuk berbagi praktik Bu dengan teman-teman lain gitu ya, yang Oke. mungkin mereka punya ide-ide ice breaking apa itu Ya, yang bisa menghidupkan suasana kelas, anak-anak bisa apa terkondisikan itu Bu, mungkin nanti bisa akan saya terapkan di kelas saya ini Bu. wah, Ini saya akan cari partner seperti itu Bu. wah, bagus sekali Bu. Memang kita kadang itu tidak bisa untuk apa ya, istilahnya sendiri gitu. Kadang kita sendiri kita butuh berkolaborasi gitu ya Bu. Kadang terkadang loh. Itu kalau saya, Iya. kalau Bu Wida sendiri Mm-mm. apa yang Bu Wida rasakan? Apakah perlu berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran di kelas Bu Wida? Ya tentu Bu, ya ini kan kita kadang kita memang butuh ini Bu ya, memang tidak bisa sendiri nggih, kita butuh Oke, juga pengalaman orang lain itu oke, kan, itu ya, mana yang sesuai dengan kondisi kelas kita gitu. Dan ini akan saya lakukan Bu, saya akan mencoba berkolaborasi, berkomunikasi dengan guru-guru kelas lain yang mungkin mereka sudah menerapkan tadi selingan-selingan yang indah tadi ya, yang semacam ice breaking itu yang bisa mengembalikan antusiasme anak-anak selama proses pembelajaran, Bu. oke. Wah, saya dukung Bu. Saya dukung apa yang komitmen Ibu. Semoga nanti semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Wida. Mungkin Iya iya iya, heeh. Terima kasih ya Bu Alun atas waktunya, mendengarkan cerita saya dan tadi juga bisa ini Bu, bisa memberikan gambaran itu ya, seperti apa yang akan saya lakukan dan mudah-mudahan ini Bu, bisa terlaksana dengan baik gitu ya, ya, dan anak-anak amin. saya kembali kembali fokus Amin. Ya, gitu, semangat selalu Bu bisa Wida untuk iya, iya mencerdaskan anak bangsa. semangat. Nggih, Biar terima anak-anak kasih Bu itu Alun. nggih, ya, biar anak-anak lebih antusias lagi. Semoga anak-anak lebih antusias lagi dengan pembelajaran yang Bu Wida rencanakan nantinya, nggih. Iya iya iya. Terima kasih ya Bu Alun waktunya. Wah, Ya, luar biasa ini. sama-sama Bu Wida. Bagaimana Bu Wida selama menjadi coaching? Perasaannya bagaimana? Saya hanya bisa mengajukan pertanyaan dan Bu Wida sendiri juga sudah bisa menggali potensi dalam Bu Wida sendiri yang mungkin nanti bisa Bu Wida apa terapkan di dalam pembelajaran Bu Wida. Bagaimana perasaannya? Wah, perasaan saya ini senang Bu Alun, senangnya karena tadi bisa berbagi cerita, keluhan-keluhan saya Bu, dan juga lega ini Bu, saya bisa menemukan solusi itu ya dari masalah saya tadi. Terima kasih loh Bu Alun, Ya, terus sudah semangat ya Bu dibantu. Wida, terus semangat ya. Mudah-mudahan Iya semuanya iya, dimudahkan, semangat. dilancarkan, nggih.